Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Selamat pagi pecinta Venus, kembali di program spesial kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Bersama saya Zaki, spesial di periode yang baru ini 2024 sampai 2029. Kembali kita akan berkenalan satu persatu anggota dewan terpilih yang sudah terpilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, kali ini di episode ini saya bersama salah satu anggota fraksi Mulia. Wah, ini sedikit berbeda dari periode sebelumnya. Ada fraksi Mulia. Kali ini kita akan tanya-tanya ini fraksi Mulia apa ya. Tapi tentunya kita berkenalan dulu dengan Pak Dewan kita, dengan Bapak Tri Zulkarnain. Halo ya, Pak Dewanku, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saki sehat. Aduh, Masya Allah. Ini kemarin kita flashback dulu nih ya. Pak Tri. Untuk pemilu kemarin itu dapil berapa lagi? Saya dapil 3 di Biringkanaya Taman Ria. Dapil 3 iya. Biringkanaya Taman Ria. Waktu itu dari partai Demokrat. Wah, ini terpilih di periode kali ini. Alhamdulillah. Apa dirasa-rasa itu? Sedikit jenaknya. Iya. Ternyata orang bilang enak jadi anggota dewan. Sedikit jenaknya. Lebih banyak enak sekali. Lebih banyak enak sekalinya. Iya. Sebelumnya ada background politik, Pak? Iya, sebelumnya memang saya sendiri itu hampir mirip-mirip dengan presiden kita Pak Prabowo. Saya sama-sama lahir tanggal 17 Oktober. Sama-sama terjun dan maju di politik itu sejak 2009. 3 kali maju tidak pernah terpilih. Alhamdulillah di 2024 sama-sama terpilih. Waduh, langsung efek tepuk tangan. Jadi ini pengalaman yang luar biasa ya. Secara kebetulan terpilih di periode ketiga. Keempat kali. Jadi saya harus menunggu 15 tahun supaya bisa jadi anggota DPR. Waduh. Tidak putus asa, Pak Tri? Alhamdulillah tidak putus asa karena saya selalu beranggapan kalau memang sudah rezekinya pasti tidak akan tertukar. Iya. Apalagi istilah mengejar mimpi itu tidak ada batasnya ya, Pak Tri ya. Apalagi kan saya beranggapan bahwa pengabdian paling tertinggi di masyarakat itu ada jalur politik. Dan kemudian sekarang ini kan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan itu bersinggungan dengan politik. Tidak ada sendi-sendi kehidupan sekarang yang tidak bersinggungan dengan politik. Mau urus persoalan pendidikan, mau urus persoalan agama, mau urus persoalan kesehatan, semua kita harus bersinggungan yang namanya politik. Jadi salah satu jalan untuk pengabdian tertinggi masuk ke jalur politik. Wow, dan akhirnya bisa menjadi wakil rakyat untuk menjadi penyambung lidah. Alhamdulillah. Aspirasi rakyat. Bukan hanya di 2 kecamatan yang kemarin memilih Pak Tri, Biringkanaya dan Taman Ria, tapi secara umum di 16 kecamatan di Kota Makassar ini ya. Wow. Kalau kita flashback sedikit nih Pak Tri, di dunia politik sebelumnya juga sempat sudah mengenal lah ya asam garam dunia politik. Tapi untuk menjadi sebagai anggota dewan di Komisi A saat ini, itu memilih sendiri atau menunggu keputusan dari partai? Alhamdulillah kemarin untuk Komisi A ini pemilihan komisi ada memang beberapa teman-teman memilih. Kalau saya sendiri memang meminta di Komisi A. Membidangi masalah pemerintahan. Kenapa itu Pak Tri? Yang pertama banyak mitranya. Secara otomatis banyak kebutuhan masyarakat kita bisa akomodir. Yang kedua rata-rata di situ yang bermitra dengan kami adalah titik nadi pemerintahan sampai garda terdepan di tingkat kelurahan. Karena kami bermitra dengan kecamatan, bermitra dengan kelurahan, dan yang paling sering bermasalah di masyarakat adalah persoalan pendataan. Nah, kebetulan di Komisi A ini kan ada Dukcapil juga sebagai mitra kami. Jadi kita banyak bisa membantu masyarakat persoalan pendataannya mereka, kewalahan di persoalan KTP dan KK. Oke, menarik sekali pencinta Venus. Tentunya lebih detail lagi kita akan menanyakan mengenai kesibukan Pak Tri saat ini di Komisi A seperti apa. Jadi tetap di program spesial kita kenal lebih dekat anggota dewan. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.
97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak, kembali di program spesial Kenal Lebih Dekat. Anggota Dewan bersama Pak Dewan saat ini, Tri Zulkarnain dari fraksi Mulia. Nah, ini tadi saya sempat mau menanyakan ini, Pak Dewanku. Fraksi Mulia kayaknya baru pilih di periode ini, Baru kali ini. Baru. Apa itu fraksi Mulia ini, Pak Dewan? Jadi kebetulan fraksi Mulia ini berisikan partai-partai pengusungnya Pak Munafri dan Bu Alia kemarin. Oke. Kebetulan beliau menggunakan jargon mulia. Kami juga di partai pengusung Samina Watana dan sangat yakin beliau menang. Jauh hari sebelum pemilihan fraksi ini sudah terbentuk memakai nama Mulia dengan harapan bahwa betul-betul bisa menjadi pemenang, dan alhamdulillah menjadi pemenang, sehingga fraksi ini merupakan corong-corong kehidupannya, corong aspirasinya juga Pak Api, jembatannya untuk ke DPR, insyaallah. Jadi akan lebih mudah sepertinya ya untuk insya Allah melancarkan program-program kebijakan-kebijakan dari wali kota terpilih kita saat ini, Pak Munafri Arifudin ya. Mengingat dari fraksi Mulia ini, meskipun ini ceritanya berkolaborasi, bersinergi, tapi pasti tidak akan segan untuk menyentil tanda kutip gitu ya. Ya, kalau kami sih sudah berkomitmen seluruh, bukan berarti kami partai pengusung iya saja masalah program, tapi selama program itu bisa berpihak buat masyarakat pasti kami dukung. Tapi kalau program yang ditawarkan mungkin nanti tidak berpihak kepada masyarakat, pasti juga kami akan memberikan masukan dan memberikan pandangan kepada wali kota dan ibu wakil wali kota bahwa sebenarnya program-program ini yang harus menjadi prioritas. Tidak mesti dipaksakan selalu program yang tidak ada berpihakannya sama masyarakat. Kepentingan untuk masyarakat ya. Jadi akan terus berdiskusi. Salah satu kebijakan Pak Api saat ini, Pak Dewan, ini mengenai pembukuan sementara. Ketua RT RW di Makassar. Sedikit penjelasan ini Pak Dewan, bagaimana ini ceritanya? Iya, jadi menurut penyampaian Pak Wali bahwa pembekuan RT RW yang ada sekarang itu dibutuhkan untuk menetralkan semua, karena beliau insya Allah tidak lama lagi akan mengadakan pemilihan RT RW. Beliau membutuhkan orang-orang yang menjadi panitia, menjadi wasit nanti adalah betul-betul netral, sehingga diambil keputusan, ditunjuk PJ RT dan RW yang baru dengan alasan dan dengan komitmen bahwa yang menjabat sekarang tidak boleh maju nanti bertarung di RT RW, pemilihan RT RW. Itu satu syaratnya ya. Menyikapi pertanyaan dari masyarakat yang menganggap pembukuan ini pasti orangnya mau nakasih naik ini. Bagaimana Pak Dewan? Sebenarnya kan bukan persoalan orang yang mau dikasih naik. Ini kan nanti akan ada pemilihan. Nah, selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya jago, merasa dirinya bermanfaat buat masyarakat, ya silakan bertarung. Kita tidak pernah melihat masyarakat backgroundnya, kamu dulu orangnya ini, kamu dulu orangnya ini. Yang penting kan sekarang kamu maju bertarung, masyarakat suka sama kamu, masyarakat pilih kamu, ya kamu jadi RT atau RW. Ya bukan persoalan kamu orangnya siapa. Iya. Apalagi pemilihannya nanti secara terbuka. Terbuka oleh masyarakat setempat ya. Jadi tidak ada istilah lagi ini si anggotanya ini, anaknya ini, tidak ada lah ya. Jadi semuanya pure punya peluang ya masyarakat yang nantinya akan memilih. Kembali ke Komisi A ini, Pak Dewan, di Komisi A ini membidangi beberapa hal seperti pemerintahan dan juga apa saja. Iya, kalau di Komisi A ini kan murni pemerintahan. Kami bermitra dengan 34 SKPD, 15 diantaranya itu camat se-Kota Makassar, kemudian ada beberapa dinas, ada beberapa bagian di Sekdah yang menjadi bagian kami. Sehingga memang di Komisi A ini hampir dikatakan komisi paling sibuk. Karena 34 mitranya banyak yang harus kami kontrol. Berbeda mungkin dengan teman-teman komisi lain yang hanya bermitra 9 sampai 11 SKPD. Ini paling banyak ya? Iya, kalau kami 34 biasanya kalau kami rapat monitoring dan evaluasi ya kami paling lama. Biasanya kami yang menghabiskan betul-betul waktu itu 3 hari untuk memonef, karena itu tadi banyaknya mitra. Kemudian juga kami sebenarnya bersyukur banyaknya mitra itu, tadi saya jelaskan bahwa dengan banyaknya mitra banyak juga manfaat yang kita bisa sodorkan kepada masyarakat. Betul. Karena ada beberapa mitra yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Camat, Dukcapil, kadang juga ada Kesbangpol, kemudian ada di PTSP masalah pengurusan izin-izin. Ini kan biasa banyak masyarakat menemui kendala persoalan ini, sehingga kami merasa melalui hak kami yang ada di Komisi A, kami bisa menggunakan itu wewenang kami untuk membantu masyarakat. Oke. Terkait pemerintahan di Kota Makassar dan juga di Indonesia secara umum ini kan kemarin juga sempat ada kebijakan dari pemerintah pusat ini Pak Dewan mengenai pengangkatan
CPNS P3K. dan P3K yang diundur sampai tahun depan Maret 2026. Akhirnya mereka bersuara menuai pro kontra dari Komisi A sendiri, menanggapi bagaimana menjadi penyambung lidah juga untuk mereka-mereka yang harus istilahnya terhambat sejenak. Iya. Jadi kami kemarin memang sudah secara resmi menerima teman-teman P3K yang terangkat kemarin. Kami bawa dalam RDP, rapat dengar pendapat melalui Komisi A. Seluruh aspirasinya kami tampung. Tapi kita lihat sendiri, bisa kita lihat perkembangan bahwa ini sudah menjadi isu nasional, sudah sampai ke ranah Presiden, sudah disampaikan, dan juga Menteri Menpan RB sudah mengambil keputusan, sudah mengeluarkan surat kalau tidak salah. Mereka akan sudah diberdayakan sejak bulan Juni nanti ini. Yang awalnya, rencana awalnya nanti tahun depan baru dimaksimalkan. Kalau kami sudah baca suratnya kemarin, kemungkinan sudah bisa terangkat di bulan Juni ini, sudah bisa mulai berproses, berjalan. Ya. Jadi ada pesan khusus untuk mereka yang sedang menyaksikan atau mendengarkan ini, Pak Dewan, para CPNS yang tertunda pengangkatannya, begitupun juga untuk P3K yang tertunda pengangkatannya. Kalau kami dari DPRD Kota Makassar, terkhusus Komisi A, insya Allah akan terus membackup, memfollow up sampai di mana nanti perkembangannya. Meskipun kita sudah sama-sama mengetahui bahwa sudah ada surat resmi keluar dari Menpan RB yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah teman-teman CPNS maupun P3K sudah akan mulai bisa diberdayakan, terangkat secara resmi di bulan Juni di tahun ini, insya Allah. Amin ya, bisa terwujud dari keputusan Pak Prabowo saat itu ya, yang sudah mendengarkan isu tentang penundaan ini. Oke, Pak Dewan, terakhir ini mengenai salah satu tugas dari Komisi A juga mengenai perizinan. Di Kota Makassar ini dikenal cukup banyak. Ini tempat hiburan malamnya ini, Pak Dewan. Ini sepertinya menjadi salah satu PR juga untuk Komisi A saat ini, karena masih mendapatkan penentangan dari masyarakat. Ada yang menentang ya terkait mungkin mendengar kata THM, istilah THM itu langsung konotasinya bagaimana, tapi di satu sisi juga membantu investasi perekonomian juga. Nah, ini bagaimana mengenai isu THM di Makassar ini sendiri, Pak Dewan? Iya, jadi kalau kami dari Komisi A kemarin, terkhusus akhir tahun kemarin kami melakukan sidak di beberapa THM. Memang banyak THM yang kami temukan itu tidak melengkapi izin-izin yang diperlukan untuk mengoperasionalkan tempat mereka, sehingga kami berkoordinasi dengan PTSP, Dinas Perdagangan dan Satpol PP untuk menindaklanjuti hal tersebut. Cuman memang buah si malakamanya di satu sisi kita butuh investasi banyak yang masuk di Kota Makassar dengan harapan perputaran ekonomi bisa bagus di Kota Makassar. Di satu sisi teman-teman pengusaha yang ingin berinvestasi kadang menemui kendala di persoalan birokrasi yang ribet untuk mengurus perizinan. Sehingga itu yang kami koordinasikan ke teman-teman SKPD terkait, utamanya dalam hal ini PTSP, bahwa tolong mungkin kalau ada misalnya orang atau pengusaha yang ingin berinvestasi, kalau misalnya bisa segera dipercepat proses berkasnya, tolong dipercepat. Tapi kalau misalnya proses berkasnya terhambat atau tidak memenuhi izin, ada sesuatu yang mereka tidak bisa penuhi, tolong juga jangan dipaksakan untuk dibuka, karena ini bisa berakibat fatal. Karena dari persoalan-persoalan tersebut bisa memenuhi biasa kecaman dari masyarakat. Hal itu menjadi misalnya kekurangan izin aja, satu izin itu menjadi dalihnya masyarakat atau teman-teman LSM atau teman-teman aktivis untuk bagaimana mereka menindaki hal tersebut. Sehingga kami sampaikan sama PTSP, tolong jangan, kalau memang misalnya belum bisa dioperasionalkan, jangan dipaksakan untuk dibuka. Tapi kalau memang bisa dimudahkan, tolong dimudahkan, karena ini juga kaitannya dengan ekonomi di Kota Makassar. Betul, di Kota Makassar ini ya. Menarik sekali untuk pembahasan kita dari Komisi A Fraksi Mulia, Pak Dewan yang saat ini sudah bersama kita, dan tentunya di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan bersama Pak Tri Zulkarnain. Kita akan break dulu, Pak Dewan. Ya, jangan kemana-mana pencinta Venus, tetap di program spesial kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.
97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih di program spesial kenal lebih dekat anggota Dewan. Dan sekarang ini jatahnya Pak Dewan kita Tri Zulkarnain dari fraksi Mulia, tepatnya di DPRD Kota Makassar, Komisi A. Mengenai perizinan ini Pak Dewan, masyarakat bisa langsung kemana nih terkait untuk mengurus perizinan? Ya, kalau perizinan sendiri bukan hanya perizinan, mungkin hampir semua, ada beberapa dinas yang kebetulan juga berada di mitra kami di Komisi A sekarang sudah menempati kantor MGC yang ada dekat Taman Macan, sehingga mungkin masyarakat yang membutuhkan akses perizinan, pengurusan apapun itu bisa langsung mengarah ke kantor MGC sana. Di sana hampir dibilang sudah menjadi sistem satu pintu, sehingga bisa memudahkan masyarakat. Kami berharap pengusaha-pengusaha ataupun masyarakat-masyarakat yang ingin mengurus izin atau bahkan sudah menjalankan usahanya tapi belum mengurus izin, kami sarankan untuk segera melengkapi izinnya supaya kita nyaman dalam berinvestasi, kita nyaman dalam berusaha, tidak mendapatkan gangguan-gangguan dan tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia ini. Betul, siap. Jadi akan lebih mudah, efektif dan efisien karena satu tempat. Jadi langsung ada semua di situ. MGC. Oke, Pak Dewanku, ini mumpung lagi didengarkan dan disaksikan, apa yang mau disampaikan ini untuk pencinta Venus saat ini? Silakan. Buat seluruh pencinta Venus dimanapun berada, kami dari DPRD Kota Makassar sangat mengimbau bahwa mari kita sama-sama jaga pemerintahan ini. Kemarin kita diperhadapkan masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Mari kita sama-sama mendukung pemerintahan yang ada sekarang. Kalau kemarin kita persoalan berbeda pilihan, saya pikir itu biasa. Tapi sekarang sudah ada pemimpin kita yang baru. Mari kita sama-sama mendukung, sama-sama membantu menjalankan roda pemerintahan, baik itu di wilayah kita, mulai dari wilayah kita yang terkecil, di RT RW setempat, di kelurahan setempat, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan bagus dan masyarakat juga bisa merasakan dampaknya nantinya. Amin, amin ya. Jadi masyarakat secara luas bisa mendapatkan manfaat ya. Khususnya untuk kepemimpinan wali kota yang baru kita, Munafri Arifuddin 2025-2030 Pak Dewan ya. Dan untuk sesi kita kali ini bersama Pak Dewanku Tri Zulkarnain dari fraksi Mulia. Sampai di sini pencinta Venus, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan di akun YouTube kami. Terima kasih Pak Dewanku, sehat-sehat. Dan pastinya juga untuk pencinta Venus, selalu dengarkan program spesial kita kenal lebih dekat anggota Dewan bersama Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.